Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekendat ulang ingkang puji masyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala aku pangarsa siang bulan biasa Prof Tiongkok pada pengulawung dina kayaan sehat walafiat. Salam Nabi Muhammad junjungan utama sadayana Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, tabi'in serta umatnya sampai di akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Serta pertemuan ini mudah-mudahan juga ada dalam ridho yang maha kuasa. Amin. Ibu Kepala SMK Pasundan 1 yang saya hormati, Bapak Kepala SMA Pasundan 1, 2 dan SMK Pasundan 2 yang saya hormati, Kepala SMP Pasundan Cianjur yang saya hormati, Ibu, Bapak tulisan yang saya hormati dan sekaligus saya banggakan, Cilancep Pengurus YPDN Kang Haji Sobur, Mitra Tim Pak Henry MT yang juga sedang berproses doktoral, Pak Yudi juga tim dari Universitas Pasundan. Terima kasih kami ucapkan pada semuanya, sehingga pada siang ini walaupun dalam cuaca yang cukup panas ya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita. Biasanya ada dua pilihan, lebih panas tesok menundutan atau nabi sakalian haridang gitu, kedah nama penundutan ya Pak Ibu gitu. Biasanya menjuna ulang besok semangat. Tapi nama orang berbagi baik. Diawali dengan perkembangan yang ada, persoalan peningkatan keunggulan, peningkatan daya saing di lingkungan pendidikan Pasundan, kemudian perkembangan teknologi yang begitu dahsyat, sumber pembelajaran bukan hanya dari guru saja dan perpustakaan, sekarang sudah begitu pesatnya, sehingga kadang-kadang informasi kita sebagai penyelenggara, pengelola, juga sebagai pendidik dan sebagai pengurus kalah dapat informasi, kalah kecepatan kita oleh yang lainnya untuk mendapatkan data. Nah, pemanfaatan teknologi informasi zaman sekarang menjadi satu hal yang saya untuk membantu efisiensinya, untuk membantu pelaksanaan sistem pengelolaan pendidikan atau organisasi sampai kepada proses pembelajaran. Sampai saat ini, jujur, kami di pengurus YPD, sistem informasi kita masih sangat konvensional dan manual. Padahal saya sendiri atau mungkin teman yang lain sering mengajak atau memberikan informasi, ayo kita cepat menggunakan teknologi yang ada, optimalkan semua teknologi yang ada. Tapi kita masih belum secara optimal tersistem dan terintegrasi. Contoh sederhana, saya ingin tahu masa kerja Bu Lilis, misalkan begitu, atau Pak Saprudin. Saya telepon dulu, harus buka dokumen dulu begitu, ya kan? Mungkin perlu 1 jam, 2 jam, atau mungkin seminggu kalau datanya lebih banyak. Tapi kalau dengan teknologi yang kita gunakan pada saat ini, bisa jadi hari ini saya perlu data semua, bukan hanya 1-2 orang. Nilai anak-anak di SMK Pasundan 1 seperti apa? Bisa jadi tinggal klik semua keluar, tinggal pilih mau seperti apa. Atau data SDM yang kita miliki, rata-rata pensiun kapan sih paling banyak? Begitu. Kalau kita sudah menggunakan sistem informasi yang terintegrasi pada saat ini, dari kemarin begitu lulus guru kita yang ikut PPK, sedianya saya harus sudah tahu. Sedianya, kalau dengan sistem yang ada. Tapi sekarang untuk semua tahu, baru kita kirim surat sebelum hari libur ya, lewat PDF grup ya PDM para kepala sekolah kan begitu. Sampai hari ini belum semua, sehingga kita ngasih waktu sampai tanggal 6.
Rata-rata dari tiap sekolah yang terima PPK berapa orang? Masih sangat konvensional kita. Untuk tahu jumlahnya saja, belum kepada detailnya, belum kepada misalkan, oh guru PPKN sekian orang, guru matematik sekian orang, sekian banyak di SMK, sekian banyak di SMP. Padahal itu sangat penting untuk menentukan kebijakan dan keputusan dari pengurus. Apakah kita perlu rekrutmen baru? Apakah diserahkan kepada mereka masing-masing? Standar guru yang akan direkrut harus seperti apa? Kan itu proses. Nah, baru akan dapat data saya mungkin nanti tanggal 6. Padahal sedianya begitu diumumkan, klik, wah, guru kita ada 50 orang yang lari semua. Mau seperti apa kita menyikapi itu? Itu salah satu manfaat dari satu sistem yang terintegrasi. Demografi siswa, demografi orang tua, pendapatan orang tua, pembatasan siswa, mungkin dalam satu sistem kita bisa ketahui. Dan pada akhirnya kita juga akan berusaha terjadi efisiensi. Bisa jadi kita menjadi lost people. Tanpa kertas bisa sangat mungkin untuk ulangan, untuk ujian. Bisa jadi untuk mendapatkan bahan ajar. Bisa jadi kita punya standar yang sama, mau sekolah SMK di Bandung maupun di Cianjur atau di Cijulang, materi yang diajarkan bisa sama. Persoalannya sekarang ini yaitu ini belum terintegrasi. Konvensional untuk bertemu saja guru MGMP matematik misalkan, betapa kita perlu waktu biaya yang tidak sedikit. Tapi kalau kita gabung dalam satu sistem, Bapak tinggal kirim materi dari Cijulang, dari Pandeglang, dari Cianjur, tersentral di Bandung, diolah oleh tim, barangkali begitu Bandit. Oke, ini standar pendidikan di Pasundan. Semua guru mata pelajaran itu tinggal mengunduhnya. Dari mulai materi, ujian, ulangan, semua kita bisa bangun bersama. Dan Pasundan bisa gede. Sekarang bisa jadi di beberapa sekolah sudah terbangun sistem informasi kesiswaan misalkan. Sistem informasi akademik misalkan bisa terbangun. Tapi masih parsial. Coba kalau kita bersatu, saya kira kita akan jadi gede. Semua guru yang punya prestasi, siswa yang punya prestasi, semua kita bisa mengetahuinya dan seperti apa nanti harus kita berikan treatment. Ada yang maju, ada yang maju, ada yang mulai menurun. Itu kan kita nggak punya data yang siap kapan saja bisa kita buka. Nah, salah satu dalam membangun sistem digitalisasi pendidikan Pasundan, kita ingin memulai dari satu sistem informasi yang terintegrasi. Kita bisa bangun big data Pasundan, kita bisa bangun sistem pembelajaran, bisa kita bangun berbagai macam aplikasi, bisa jadi kita punya ruang guru sendiri. Sekarang ada ruang guru Bapak Ibu yang kita ketahui, yang siswa manapun tinggal kursus. Tadi Pak Hendrik bilang katanya, guru itu tidak tergantikan. Tapi guru yang tidak mengikuti dan memahami teknologi bisa terganti. Betul, guru tidak, karena harus ada interaksi, harus belajar, harus mendidik semuanya begitu. Tidak tergantikan peran itu. Tapi yang tidak mencoba mengikuti perkembangan teknologi yang ada bisa terganti. Bisa jadi kita punya standar guru-guru Pasundan harus melek teknologi. Guru Pasundan harus bla 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 begitu. Manakala tidak bisa, ya mau tidak harus mau tergantikan. Karena Pasundan juga harus bersaing. Kalau tidak, maka kita akan ditinggalkan. Salah satu hal yang penting adalah melakukan pelayanan yang prima pada konsumen kita. Konsumen kita eksternal dan internal. Eksternal sebut saja orang tua dan siswa. Internal guru, tenaga administrasi, stakeholder yang lainnya yang ada komite, ada mitra organisasi kita, kan harus kita layani dengan satu sistem yang standarnya sama, yang prima, yang tidak dibeda-beda begitu secara akademik seperti itu. Nah, dalam rangka itulah Bapak dan Ibu BPDM menugaskan kami dalam surat keputusan per 27 Juli kalau tidak salah,
di mana ada tim digitalisasi pendidikan Pasundan, yang tentu nanti ada aneka macam yang bisa Ibu Bapak pahami, walaupun pada hari ini mungkin sekilas manfaat, sekilas sistem yang ingin terbangun, sekilas aplikasi yang ada, bahwa nanti harus seperti apa, apakah guru harus pelatihan, wali kelas harus pelatihan, bagaimana sosialisasi dengan orang tua dan siswa, kita akan berkembang. Setelah kita sepakat satu persepsi untuk membangun pendidikan Pasundan berbasis digital. Sekarang perpustakaan mulai hening, kan begitu? Esok lusa perpustakaan kita bisa jadi harus berbasis digital. Tempo hari saya sudah menawarkan sebetulnya, pernah kita ngumpul kepala-kepala SMK ya, Pak Henry di Bandung, ingin kerjasama dengan Gramedia waktu itu, ada satu aplikasi yang bisa bareng-bareng untuk sekian ribu siswa misalkan, murah begitu. Jadi bisa jadi SMK di Bandung bareng dengan SMK di Cianjur memiliki satu perpus gitu, itu berbasis digital, bisa saja. Sehingga anak-anak walaupun tidak ke perpustakaan secara fisik, tidak ke sekolah secara fisik, bisa mendapatkan akses pengetahuan dan keterampilan kapan saja. Tidak hanya selalu menunggu dari guru dan bertemu di sekolah. Itu adalah satu sistem yang harus kita bangun. Kalau tidak, maka kita pelan-pelan akan tertinggal, karena mereka juga akan mencari dari mana saja. Nah, lebih daripada seperti itu, lebih baik kita sediakan sehingga mereka masih ingin masuk ke Pasundan. Tapi kalau tidak, jangan harap kita akan bertahan dan bersaing, karena di luar banyak pilihan. Suatu waktu banyak pilihan yang bisa jadi lebih baik dari kita. Mudah-mudahan tidak demikian. Maka kita mau tidak mau harus melakukan perbaikan yang terus menerus. Salah satunya servis pada pelanggan, salah satunya perbaikan dalam proses, termasuk ini, begitu. Itulah mungkin yang ingin saya sampaikan. Saya kebetulan ditugaskan sebagai ketua tim, Pak Sugo juga sebagai tim, Pak Henry juga tim, dan yang lainnya ada beberapa orang yang termasuk dalam tim ini. Kemarin tidak terus maraton karena banyak hal, berbagai hal, kegiatan-kegiatan yang tidak pada waktu terus maraton. Maka ada ruang waktu sekarang kita baru melanjutkannya kembali. Untuk lebih jelas masalah teknis dari sistem ini, Pak Henry akan memaparkannya. Kemudian sedikit lagi, kami berharap tidak menjadi beban sekolah nantinya. Ya kan tahu, wah kita sudah langganan internet, ya udah pakai aja itu. Sudah berkolaborasi dengan mangga terasin aja. Kita hanya nanti, maka rencana akan dimulai di tahun ajaran baru, tentu kita harus mempersiapkannya untuk kelas 10 misalkan. Tapi kalau Bapak dan Ibu ingin dengan kelas 11-12 dari sekarang, ya alhamdulillah, tidak menjadi masalah. Itu yang mungkin ingin disampaikan oleh kami. Dan diusahakan kalaupun ada beban pada akhirnya ke anak-anak, itu sangat terjangkau. Diusahakan untuk seperti itu. Misalkan beginilah, anak-anak itu punya kartu apa namanya? Kartu siswa ya? Kartu pelajar. Kartu pelajar sekarang masih berlaku di masing-masing sekolah. Yang fungsinya relatif hanya kartu pelajar dan paling-paling tol sekarang. Kemudian apalagi kartu absensi, kartu ATM misalkan begitu. Ini sekarang kita bisa lebih dari itu. Misalkan hanya untuk bukti mereka bisa akses dalam sistem. Misalkan iuran 100.000 per siswa, tapi untuk 3 tahun atau selama dia di sekolah. Kalau dia sekolahnya naik 2 tahun sekali, berarti 6 tahun, nggak ada masalah. Kalau dibagi 360 hari, sebut saja ini misal, itu kan cuma 3.330 ketik per bulan. Kan tidak terlalu mahal dan tidak perlu menjadi iri begitu. Karena di sektor bisnis pun tidak menggiurkan. Tapi kita ingin coba membangun sebuah sistem yang manfaatnya buat anak-anak dan orang tua ada, buat lembaga unit pendidikan ada, buat guru, buat manajemen ada, buat yayasan juga ada benefitnya. Itu yang kami harapkan. Sehingga kita menjadi satu kesatuan yang sama-sama membangun ingin maju lembaga ini. Itu barangkali mimpi kecilnya. Kenapa saya katakan mimpi kecil? Karena walaupun relatif sederhana, tapi hasilnya sangat maju gitu. Kudu harusnya didorong-dorong gitu. Ini yang ingin. Mungkin
ayana paguyuban teh karena itu. Jadi harus terus saja membangun satu persepsi yang sama untuk maju bersama-sama. Itu saja dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan lebih teknis mengenai ini saya serahkan kepada Pak Henry. Mohon maaf segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.